Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membuat video mewawancarai perawat mengenai pemeriksaan penunjang untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Imelda R. Kartika MK. Sekarang kita akan OTW ke rumah perawatnya. Oke, jadi sekarang aku sudah sampai di rumah perawatnya. Baiklah, sekarang saya sudah bersama perawatnya. Boleh perkenalkan diri dahulu, Bu? Perkenalkan, nama saya Reflia Hasyani. Saya biasa dipanggil dengan nama Ref. Saya bekerja atau berdinas di Rumah Sakit Amah Mutar Tinggi. Oke, baiklah, Bu. Perkenalkan, saya Giska Zulman. Dengan jurusan S1 Keperawatan, berkuliah di Universitas Verdekok. Kali ini saya izin ingin mewawancarai Ibu mengenai pemeriksaan penunjang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Yang pertama, apa sih pemeriksaan penunjang itu, Bu? Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk menegakkan suatu diagnosa penyakit pasien. Pertanyaan yang kedua, apa saja peran perawat dalam pemeriksaan penunjang itu? Sebelumnya melakukan pemeriksaan penunjang, peran perawat adalah mempersiapkan kondisi fisik pasien dengan cara mengumpulkan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik atau tanda-tanda vital, dan membantu pasien memahami tujuan dari pemeriksaan penunjang. Yang ketiga, kapan boleh dilakukan pemeriksaan penunjang itu, Bu? Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan setelah melakukan pemeriksaan fisik atau penelusuran riwayat atau keluhan atau riwayat penyakit pada pasien. Pertanyaan yang keempat, pemeriksaan penunjang apa saja yang sudah pernah Ibu lakukan? Kalau di rumah sakit kan biasanya banyak ya melakukan pemeriksaan penunjang seperti labor. Kalau labor biasanya ada pemeriksaan darah, sputum, urin, feses. Kalau pemeriksaan lainnya ada seperti radiologi, seperti ronsen, USG, EKG, MRI, banyak lagi kan yang lain-lainnya. Terus apa tujuan pemeriksaan penunjang itu? Tujuan dari pemeriksaan penunjang itu kan untuk menegakkan suatu diagnosa terhadap penyakit pasien atau untuk melakukan tindakan apa yang harus dilakukan setelah melakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya, bagaimana prosedur pemeriksaan seperti yang sudah pernah Ibu lakukan? Sepertinya pemeriksaan labor ya. Sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, biasanya kita melakukan informed consent atau persetujuan kita terhadap pasien, apakah pasien mau atau enggak, kan. Habis itu mempersiapkan alat-alatnya kalau seandainya pasiennya mau. Contohnya untuk pengambilan sampel darah atau pemeriksaan labor, biasanya kita menyiapkan handscoon, spad, botol sampel darahnya, alkohol swabnya atau plester. Apakah ada faktor penghambat untuk melakukan pemeriksaan penunjang itu, Bu? Pada umumnya apapun tindakan yang kita lakukan terhadap pasien, pasti pasien merasakan cemas gitu kan. Pada umumnya kayak gitu aja. Bagaimana Ibu berkomunikasi dengan pasien yang cemas atau khawatir itu menjelang pemeriksaan penunjang? Sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang atau pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium, sebelumnya kita kan udah melakukan informed consent, persetujuan. Kita menjelaskan semuanya, bagaimana keadaan ibunya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya sambil mengambil sampel darah, ya berbicara sama pasien, mengalihkan perhatian pasien biar pasiennya tidak cemas. Pertanyaan selanjutnya, apa peran Ibu dalam menyampaikan hasil pemeriksaan penunjang kepada pasien dan keluarganya? Kalau peran saya sebagai perawat ya, dalam menyampaikan hasil laboratorium, saya sebagai perantara kan dari dokter disuruh periksa itu, periksa ini, melakukan itu. Nah, setelah dilakukan, setelah keluar hasilnya nanti disampaikan ke dokter gimana yang selanjutnya, atau ada tambahan terapi oral dari dokternya, atau ada ndak yang harus dilakukan tindakan selanjutnya terhadap pasien. Bagaimana Ibu menangani situasi darurat atau komplikasi yang timbul selama pemeriksaan penunjang itu?
Biasanya kami menjelaskan kalau tidak ada dokter ya, atau residen, atau dokter residen udah melimpahkan ke kami ke perawat, tolong disampaikan, dijelaskan kepada pasien bagaimana hasil pemeriksaan penunjang tadi, apa aja yang akan dilakukan, atau order dari dokter apa yang harus disampaikan kepada pasien atau keluarganya. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Bu. Mungkin cukup sekian wawancara ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ulang lihat lu. Jangan lah. Matanya aja. Ke situ loh kan? Iya. Atau ada ke ikas